Garis besar di sini Phineas akan prediksi One Piece untuk chapter 1060. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton sudah sampai habis agar tidak mendapatkan informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, kali ini kita akan prediksi nih, apa ya kira-kira yang akan terjadi di chapter depan. Dimana sejujurnya kita sekarang sedang berada di tengah masing-masing plot yang sudah ada bangun sebelumnya, atau dalam kata lain, ini adalah benang-benang petunjuk yang sedang ditarik satu persatu hingga nanti akhirnya pasti akan tersambung ke seluruh benang merah tersebut, dan itu akan menjadi satu titik yang pastinya ini akan menjadi bom waktu, dan ketika meledak itu akan menjadi chapter yang sangat luar biasa. Tepat seperti saat di chapter 1044 lalu saat nama buah iblis Luffy yang sudah Oda berikan clue-cluenya sejak lama akhirnya terungkap. Nah, lalu kira-kira apa ya plot yang sebenarnya sedang Oda berikan kepada kita? Oke, pertama, mari kita lihat dulu dua chapter yang paling baru saja. Dimana di chapter 1058 sebelum ini kita pun mendapatkan reuni Shichibukai dalam ketidaksengajaan yang salah satunya akhirnya menjadi Yonko, yaitu Our Lord bagi The Clown. Dimana Mihawk dan Crocodile pun diperlihatkan di sini yang membentuk sebuah organisasi yang bernama Cross Guild. Yang bisa dibilang Mihawk dan Crocodile ini adalah benar-benar Shichibukai generasi pertama, dimana bagi dia baru join pasca perang dari Marineford. Tapi apakah kalian sadar juga ada Shichibukai lain yang Oda tunjukkan kepada kita di chapter tersebut? Benar, dia adalah Bartholomew Kuma, anggota dari pasukan revolusioner. Lalu dia sudah menjadi budak sebelumnya dan menjadi cyborg, tapi pada dasarnya dia tetaplah seorang Shichibukai. Yang bisa dibilang dari situ kita mendapatkan 4 Shichibukai dalam satu chapter saja, yang jika diingat totalnya ada 11 orang yang bergabung. Lanjut di chapter terbaru di 1059 kita pun mendapatkan Shichibukai lain, yaitu Kurohige aka Teach dengan Boa Hancock, yang jika kita jumlahkan totalnya menjadi 6 Shichibukai dengan chapter sebelumnya. Ditambah Torao yang baru saja pergi bersama Luffy dari Wano Kuni dan Jinbei yang sekarang sudah menjadi kru, maka ke-8 orang mantan Shichibukai sudah kita ketahui keadaannya dengan jelas pada saat ini. Dimana tersisa 3 orang lagi. Yang pertama adalah Moria, dimana dia terakhir diperlihatkan di chapter 924 di markas dari Teach, yang akhirnya untuk Teach sendiri dia muncul di chapter terbaru. Entah apa nih yang terjadi kepadanya, menurut saya dia tidak akan mati sih untuk kasus Moria ini, karena menurut Teach sendiri dia membutuhkan kemampuannya. Lalu ada 2 orang lagi seperti Edward Weevil yang terakhir di chapter 956 diperlihatkan bersama Hancock, Mihawk, dan Buggy yang sedang dikepung oleh Angkatan Laut, yang jika kita lihat dari background Weevil ini sepertinya dia berada di Pulau Sphinx, kampung halaman dari Shirohige, yang bukankah itu pula menjadi tujuan dari Weevil sebelumnya, yang bahkan dari backgroundnya bisa kita lihat itu ada perumahan yang dibakar yang pastinya ulah dari Weevil ini. Tapi tahukah apa yang menarik dari hal tersebut? Saat ini Marco yang menjadi tujuan dari Weevil pun sudah berada di Pulau Sphinx, yang entah nih kira-kira apa ya yang menunggu Marco di pulau tersebut. Nah, dimana tersisa 1 orang lagi yang menurut saya ini bisa menjadi case yang cukup menarik. Apakah nanti mungkin Marco akan ikut join menjadi bajak laut topi jerami? Mengingat satu panel yang menurut saya cukup menarik di chapter 1059 lalu, dimana Luffy, Zoro, Jinbei, dan Sanji yang kita lihat sebelumnya bersama-sama, ada Yamato juga di tempat yang sama, dan Marco juga ikutan muncul menjadi satu panel dengan ke-6 monster yang ini hebat-hebat semua. Wah, ini jika jadi satu kru bakal sangat luar biasa. Kira-kira kalau menurut kalian kayak gimana nih? Dan dimana tersisa 1 orang lagi dari mantan Shichibukai yang belum diketahui, itu adalah Doflamingo, mantan Renbito yang bahkan klannya sendiri Don Quixote Myosgard sedang disidang di Marijois lalu karena dia memukul Saint Carlos. Yang sebelumnya juga jika kita ingat, Doflamingo berkata di Impel Down para assassin yang akan mengincar kepalanya, yang sepertinya itu sudah menjadi clue sekali sih jika Doflamingo ini akan bebas dari Impel Down, atau mungkin ya setidaknya kita akan diperlihatkan lah keadaannya sekarang seperti apa
Karena dari sisa mantan si Cibukai hanya 3 lah yang belum kita ketahui keadaannya yang kemungkinan akan ditunjukkan di chapter depan. Oke, selain keadaan dari si Cibukai yang sudah kita dapatkan, Oda pun sudah menghubungkan kita 2 hal penting di penghujung chapter masing-masingnya. Di mana chapter 1058 ditutup dengan diperlihatkannya pasukan revolusioner dan Sabo yang berusaha menghubungi mereka. Benar, Sabo yang pasti akan fit dengan Dragon yang entah nih apa yang akan dia katakan nanti, pastinya sudah saatnya bagi pasukan revolusioner untuk bergerak. Dan di sisi yang lain, chapter 1059 diakhiri dengan Koby yang ditangkap dan keadaannya yang tidak diketahui. Yang sejujurnya tentang Koby ini saya lebih tertarik dengan sebutannya sebagai pahlawan di insiden Rocky Port, the hero yang bahkan semua orang menyebut Koby seperti itu, hero. Teach, bahkan Buah Sister dan yang lain-lain menyebutnya sebagai pahlawan juga. Ini bukankah mirip sekali dengan insiden Godfly dahulu dari Monkey the Garp yang membuatnya mendapatkan sebutan hero atau pahlawan juga. Yang di situ Garp pun bekerja sama dengan bajak laut yaitu Roger. Untuk Koby kita memang masih belum tahu. Tapi yang lebih menarik adalah ternyata Koby di insiden itu ada koneksi dengan Teach di Pulau Full Elite yang ternyata sebelumnya dikuasai oleh mantan bajak laut Rocks yaitu Aochoku atau Wang Zi. Ya benar, dari Koby nyambung ke Teach, dari Teach nyambung ke Aochoku, dari Aochoku nyambung ke Rocks dan nyambung ke insiden God Valley dan ujungnya nyambung ke Monkey the Garp. Bukankah itu benar-benar connecting the dots yang ya tapi ini akan menjadi bahasan kita di video lain karena sepertinya akan cukup complicated. Dimana jika kalian perhatikan 2 chapter barusan itu berhubungan erat dengan apa yang terjadi di chapter 956 dan 957. Itu adalah 2 chapter luar biasa yang membuka misteri dan pandangan baru kita terkait keberjalanan dari cerita One Piece. Mulai dari si Cibukai yang ditiadakan dengan dibuatnya pengganti yaitu SSG yang terjawab salah satunya adalah Seraphim. Ini adalah pasifista baru yang menurut saya kekuatannya wah, ini sangat gila sekali. Lalu juga keadaan Sabo di surat kabar yang tidak jelas, taunya dia menelpon di akhir chapter 1058 kemarin. Lalu mantan si Cibukai yang diincar angkatan laut dan akhirnya selesai untuk bagi Mihawk dan Hancock. Tinggal reveal nih yang entah akan seperti apa yang kemungkinan akan terjawab di chapter depan. Serta tentang kisah Rocks oleh Sengoku, di mana terjawab salah satunya yaitu Aochoku di chapter 59 menurut kata-kata dari Kurohige. Nah, di mana masih ada beberapa hal yang terjadi di 2 chapter tersebut di 956 dan 957 yang belum terfollow up lebih lanjut. Seperti bagaimana keadaan kerajaan Alabasta yang dikatakan oleh Garp, lalu juga di mana Cobra dikatakan mati dan Vivi dikatakan hilang. Ini masih belum solve untuk kasus Alabasta secara general, di mana kita perlu mengetahui hal ini dalam beberapa chapter ke depan. Serta keadaan Sword juga, di mana Koby yang tertangkap seharusnya akan membuat pihak Sword lain untuk bergerak. Dan satu yang terbayang oleh saya adalah tentu saja panutannya yaitu Monkey the Garp yang dia kita hubungkan chapter 1058 lalu adalah bergeraknya Dragon aka pasukan revolusioner akibat Sabo. Chapter 1059 adalah bergeraknya Garp aka Sword akibat Koby. Di mana beberapa hal menarik yang perlu di-solve juga menurut saya adalah Aochoku dikatakan hanya diusir saja oleh Teach dan bukan dibunuh. Jadi seharusnya dia masih hidup dan karena 1 dari 4 nama lain disebutkan, maka masih ada Shiki, Silver X, dan Kapten John yang kita masih belum tahu keberadaannya bagaimana. Untuk Kapten John sendiri, apakah dia adalah orang yang sama dengan Zombie Moria atau tidak? Ini menurut saya masih sangat menarik. Soalnya bukankah Zombie Moria di situ dia terlihat sangat lemah untuk seorang mantan dari bajak laut Rocks. Ingat bahkan Teach saja dia hanya bisa mengusir Aochoku dan bukan mengalahkannya. Jadi teori Jenderal Zombie Moria itu adalah Aochoku, Silver X pun sudah gagal. Yang saya ragu sepertinya untuk Kapten John pun gagal juga. Yang gila banget nih, kira-kira untuk Shiki apa ya yang akan dia lakukan? Karena movie Strong World itu murni filler alias plotnya tidak nyambung dengan cerita utama. Serta yang paling menarik juga adalah tentang Rocks the Shebeck ini, apakah dia benar-benar masih hidup? Coba tuliskan pendapat kalian nih terkait bajak laut Rocks yang sangat luar biasa ini. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian.
Gue Devel pamit and I'll see you guys next time.